Situ banyak banget kan emang. Satu kebanggaan yang tak pernah terganti. Brigade Infanteri 3 Marinir atau Brigif 3 Mar merupakan brigade yang berdiri sendiri dan langsung di bawah komando Korps Marinir. Brigif 3 Marinir memiliki nilai strategis tersendiri sebagai kekuatan terpusat yang berada di daerah dan sebagai kekuatan militer terbesar di Lampung. Kehadiran Brigif 3 Marinir harus memberikan kontribusi positif bagi stabilitas keamanan di wilayah Lampung. Mako Brigif 3 Marinir berada di Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pembentukan Brigif 3 Mar didasari oleh pemikiran tentang semakin kompleksnya perkembangan strategis di kawasan regional dan semakin tidak menentunya ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas pokok Brigif 3 Marinir adalah membina dan menyediakan kekuatan maupun kemampuan unsur tempur marinir dalam pelaksanaan operasi amfibi dan tugas operasi-operasi lainnya. Saat ini, Kolonel Werijon dipercaya memimpin Brigif 3 Marinir. Sebagai Dan Brigif 3 Marinir, Werijon membawahi sekitar 4.000 prajurit. Berbagai kegiatan menyasar masyarakat pesisir di sekitar lokasi Brigif 3 Marinir telah dilakukan. Keterlibatan dari istri-istri prajurit yang tergabung dalam Jala Senastri memberikan sentuhan berbeda dan menjadi kelebihan tersendiri di setiap program sosial marinir. Salah satunya adalah program pengobatan gratis bagi warga sekitar Yonif 9 Beruang Hitam. Mulai dari manula hingga balita antusias. Tim kesehatan dari Brigif 3 Marinir diturunkan untuk melayani masyarakat. Tidak hanya pelayanan kesehatan gratis, warga dan istri-istri prajurit marinir seakan tak berjarak. Selain pelayanan kesehatan bagi warga, prajurit marinir Brigif 3 juga secara rutin melakukan pemeliharaan tempat ibadah. Mulai dari pengecatan dan pembersihan dilakukan prajurit marinir bersama warga sekitar. Lokasi yang berdekatan dengan bibir pantai membuat Korps Marinir di Brigif 3 Lampung tak bisa menutup mata akan rutinitas kehidupan masyarakat pesisir. Mata pencarian yang bergantung kepada sumber daya laut dahulunya tidak berjalan dengan baik. Penggunaan bom ikan dan ketidakpedulian akan kebersihan pantai sempat marak di sini. Beruntung, marinir secara rutin memberikan penyuluhan akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan menjaga terumbu karang. Kegiatan bersih pantai mulai dicanangkan. Bahu-membahu warga dan marinir membersihkan sampah-sampah yang merusak wajah indah pantai di Pesawaran. Di beberapa tempat dilakukan penanaman mangrove serta perawatan terumbu karang. Anak usia sekolah dilibatkan dalam kegiatan ini. Mangrove yang nantinya akan membawa banyak manfaat ditanam rapi di sepanjang bibir pantai di daerah Pantai Klara. Alam Pesawaran yang indah menjanjikan banyak harapan. Pengelolaan yang baik dan keterlibatan marinir dari Brigif 3 Lampung menjanjikan Teluk Lampung yang lebih baik di kemudian hari. Jalesu Buyamka Jaya Mahe, di laut dan di darat kita jaya. Korps Marinir Indonesia adalah salah satu komando utama TNI Angkatan Laut. Prajurit baret ungu ini memiliki kualifikasi yang disegani oleh militer luar negeri. Salah satu brigade di dalam Korps Marinir adalah Brigade Infanteri. Brigade Infanteri dengan moto mendarat dan menang. Salah satunya berada di wilayah Pesawaran Lampung.
Brigade Infanteri 3 Marinir, petarung Harimau Sumatera, membekali prajuritnya dengan beberapa latihan. Beberapa di antara latihan yang dilakoni prajurit Marinir Brigif 3 Marinir adalah raid amfibi, patroli rawa, penyeberangan sungai, dan serangan amunisi tajam. Pusat latihan tempur Marinir di Teluk Ratai gelap gulita. Beberapa perahu karet menyusuri laut yang sedikit berombak malam itu. 3 buah perahu karet berisi 8 prajurit Marinir lengkap dengan penyamaran tengah bergerak menuju pantai. Seluruh personil bergerak perlahan dengan persenjataan lengkap. Perahu karet pelopor mendahului merapat ke pantai dan menurunkan 2 prajurit perintis untuk memastikan situasi aman. Seluruh pasukan turun dengan pengawalan 2 prajurit yang telah mendahului. Dalam posisi siaga dan formasi khusus, pasukan kemudian berjalan menyusuri hutan untuk menghancurkan titik musuh. Gerakan yang tak terdeteksi diakhiri dengan penghancuran titik musuh. Seluruh rangkaian kegiatan tadi adalah latihan raid amfibi yang digelar salah satu peleton yang tergabung dalam Batalion 9 Infanteri Marinir. Raid amfibi merupakan suatu kemampuan yang mutlak untuk dimiliki oleh prajurit Korps Marinir. Karena raid amfibi itu di sini adalah suatu serangan dari laut ke darat, baik itu pantai atau sasaran, yang dilakukan secara cepat, menduduki musuh, kemudian menghancurkan, dan diikuti dengan pengunduran. Jadi ini merupakan suatu serangan yang direncanakan betul-betul detail dan mengedepankan faktor kerahasiaan serta pendadakan. Karena apabila syarat-syarat tersebut dikuasai, secara otomatis keberhasilan tugas akan tercapai. Selain kemampuan dalam penyerangan amfibi, Marinir juga dibekali dengan kemampuan melakukan pengamanan di jalur perairan seperti rawa dan sungai. Patroli rawa dilakukan dengan penyamaran dan senyap. Kondisi alam menjadi tantangan tersendiri. Selain banyaknya buaya di muara Bukit Menyan, kontur tanah berlumpur harus dilewati. Patroli rawa itu tergantung dari perintah satuan atas, di mana kita diturunkan bisa dalam lingkup detasemen, yaitu di bawahnya peleton sampai dengan peleton, tergantung situasi dan musuh yang akan dihadapi di sekitaran rawa tersebut. Nah, patroli rawa ini yang kita laksanakan yaitu mencari, menemukan dan menghancurkan musuh. Jadi apabila kita diterjunkan untuk melaksanakan patroli, sudah diketahui di sekitaran daerah tersebut ada musuh yang perlu kita temukan dan hancurkan. Untuk peralatan sendiri yang digunakan dalam patroli rawa baik dari senjata, yaitu senjata organik yang kita miliki, mulai dari senjata perorangan maupun senjata bantuan yang bersifat kalibernya sedang sampai dengan sedang. Penyeberangan sungai menjadi krusial dikarenakan dalam situasi tempur, sungai menjadi daerah terbuka dan sumber air. Kesigapan prajurit dan strategi yang tepat membuat penyeberangan dapat dilakukan dengan aman. Selain melatih kemampuan bertempur di alam, Marinir juga mengikuti latihan serangan amunisi tajam. Sebuah latihan menggunakan granat dan senjata berbagai jenis. Latihan ini melatih strategi dan kemampuan Marinir dalam misi penyergapan dan penghancuran. Merupakan suatu materi latihan di mana dilakukan dengan amunisi tajam. Latihan sermu jam itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan seorang prajurit dalam melaksanakan serangan, kemudian disesuaikan dengan organisasi pertempuran. Mulai dari tingkat satuan yang kecil, kemudian hingga tingkat yang lebih besar. Diharapkan juga prajurit mampu bergerak dan menembak di medan yang ada dengan amunisi tajam
Selain itu diharapkan pula terbentuk kepercayaan diri prajurit secara berkelompok dalam menggunakan senjata organik masing-masing dengan amunisi tajam tersebut. Masih banyak latihan yang harus dilahap oleh seorang prajurit marinir. Segala kemampuan diasah setajam mungkin. Tak heran jika Korps Marinir Indonesia menjadi korps yang diperhitungkan di dunia militer internasional.